Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, kisah tragis menimpa Rido Pulanggar, bocah disabilitas yang meninggal akibat aksi main hakim sendiri oleh warga di Karawang, Jawa Barat. Bocah berusia 15 tahun ini menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat menjalani perawatan selama 9 hari di RSUD Karawang. Nyawa Rido tak tertolong setelah menjadi korban pengeroyokan warga akibat tuduhan yang tak terbukti. Kematian Rido meninggalkan duka mendalam bagi keluarga sekaligus mengunggah perhatian publik. Keluarga menuntut keadilan atas kejadian yang menimpa hingga hilangnya nyawa Rido. Saudara, peristiwa pengeroyokan terhadap Rido, bocah disabilitas berusia 15 tahun ini terjadi di Desa Tegalwaru, Cilamaya Wetan, Karawang pada 5 November 2025. Insiden bermula ketika Rido terpergok masuk ke teras rumah warga. Rido yang memiliki gangguan mental dan kesulitan berkomunikasi tak bisa menjawab apa yang ditanyakan warga kepadanya. Warga yang tak mengenal sosok Rido langsung menuduhnya sebagai pencuri. Saudara, tanpa memeriksa lebih lanjut, warga lantas menghakimi Rido di Desa Tegalwaru. Warga yang tak mengetahui Rido seorang penyandang disabilitas kemudian menghajarnya secara membabi buta hingga korban babak belur. Akibat pengeroyokan, Rido mengalami luka parah, terutama di bagian kepala. Setelah menjadi sasaran amuk warga, Rido akhirnya diamankan aparat desa. Korban selanjutnya dibawa ke polisi ke Puskesmas Cilamaya dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Karawang untuk mendapat perawatan medis. Tersebut megang jemuran, ada jemuran, pasti tanya sama si Sandi yang itu dia nggak jawab, diam aja gitu. Langsung si Sandi pergi lagi. Nah, anak tersebut ngambil ke pintu rumah, hampir terbuka, baru sedikit ngebuka, langsung ketahuan warga. Terus warga ya manggil anak-anak yang ada di jalan gitu. Jadi pas anak-anak datang ke situ langsung dipukulin gitu. Anak tersebut ya karena ditanya nggak jawab. Pihak keluarga sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa Rido. Keluarga menyebut selama ini Rido yang merupakan penyandang disabilitas mental memang kerap pergi dari rumah dan tak pulang selama beberapa hari. Bahkan tetangganya di Purwakarta sudah hafal betul kebiasaan tersebut lantaran kondisi Rido sebagai anak istimewa. Namun meski begitu, keluarga menyebut Rido tak pernah membuat masalah, apalagi sampai mencuri barang orang lain. Proyek massa karena diduga melakukan pencurian. Padahal pada saat kami melakukan cek TKP bersama Inafis dari Polres Karawang dan juga Piket Reskrim, itu tidak terjadinya pencurian seperti apa yang dituduhkan oleh masyarakat Desa Cilamaya Wetan. Akibat luka yang dialami usai dikeroyok warga di Desa Tegalwaru, Cilamaya Wetan, Rido harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Rido sebelumnya sempat dirawat di RSUD Karawang dalam kondisi kritis akibat luka parah di bagian kepala dan paha sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Luka yang dialami Rido membuat Rido tak sadarkan diri dan mengalami koma selama 9 hari. Ibu nama siapa, Bu, namanya? Setelah dirawat secara intensif di rumah sakit, Rido
Bocah disabilitas berusia 15 tahun menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis 13 November lalu di RSUD Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Tangis keluarga pun pecah, tak menyangka Rido harus berpulang akibat dikeroyok warga karena dituduh mencuri. Usai meninggal, jenazah Rido dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani otopsi sebagai bagian dari proses hukum. Keluarga pun geram atas perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan warga terhadap Rido. Suka keluar gitu kan, tapi nggak ada kasus apa-apa Pak. Selama dia pergi 4 hari, mau berapa hari nggak ada kasus apapun Pak. Baru kali ini gitu di Kerawang gitu. Kalau untuk dia keluar kemana kabur-kaburan nggak pernah ada kasus apapun, nggak ada pencurian, nggak ada yang ada kalau nanti istilah kabur gitu ya, ada yang ini, ada yang rasanya ada yang nanganin gitu, nanti lapor ke kita, ibu ada ini di daerah ini kita jemput gitu. Tapi belum pernah ada tuduhan. Belum pernah, selama ini seumur umur belum pernah ada tuduhan apapun, baru kali ini gitu. Itu yang kami lakukan itu aja Pak. Usai diotopsi, saudara, jenazah Rido dimakamkan di TPU Bongas Kidul, Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 14 November lalu. Prosesi pemakaman jenazah bocah disabilitas ini dihadiri keluarga, guru, dan teman sekolah korban. Selama jalannya pemakaman, air mata keluarga dan kerabat Rido terus mengalir. Di mata keluarga, saudara, bocah 15 tahun kelas 8 SMP SLB Kapten Halim ini merupakan anak lelaki kesayangan yang periang, cerdas, dan rajin beribadah. Meski sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus, Rido kerap melantunkan sholawat di musola dekat rumah hingga mengumandangkan azan. Sementara di mata guru dan teman-temannya, Rido dikenal sebagai anak yang ceria. Rido juga sangat menyukai seni, terutama saat memainkan gendang. Jemput juga, dia orangnya ceria, rajin juga ke masjid, adzan gitu, suka sholawatan, dan dia kelihatannya suka main gendang. Dikenal ya seharian dia ceria bermain sama keluarga gitu, suka cerita, ngobrol gitu. Rido alhamdulillah anaknya emang baik ya, terus humble sama semua orang, ceria. Dia tuh senang sama seni Pak ya, khususnya tuh alat musik kendang gitu. Jadi dia kalau misalkan di sekolah tuh ya anaknya tuh nggak pernah murung, nggak pernah apa, tapi memang kalau ditanya tuh memang dia diem. Karena kan memang ada hambatan yang dia punya ya. Saudara, kejadian tragis yang menimpa Rido memberi luka mendalam bagi keluarga. Keluarga berharap polisi segera menangkap dan memproses hukum para pelaku pengeroyokan yang telah menyebabkan Rido mengalami luka parah hingga kritis dan meninggal. Pihak keluarga menyebut proses hukum terus berjalan demi mencari keadilan untuk korban. Kami dari keluarga Rido ya minta keadilan aja lah Pak. Semoga ketangkap cepat-cepat, diadili, tanggung jawab gitu loh. Dihukum setimpal gitu ya? Dihukum setimpal. Karena ini anak kan disabilitas Pak. Kita yang normal aja kan nggak boleh ya Pak ya pakai kekerasan, apalagi yang disabilitas gitu loh. Sudah jelas gitu. Satreskrim Polres Karawang, Jawa Barat telah melakukan penyelidikan kasus pengeroyokan yang dialami Rido. Polisi memeriksa sejumlah saksi, mulai dari keluarga korban,
dan sejumlah warga yang berada di lokasi saat pengeroyokan terjadi. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku. Dan dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa saksi tambahan serta memanggil beberapa orang yang diduga sebagai pelaku. Karawang telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian serta menunggu hasil autopsi resmi dari pihak rumah sakit untuk melengkapi proses penyidikan. Polres Karawang telah memeriksa saksi-saksi, kemudian dalam waktu dekat kami telah mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai pelaku penganiayaan dan akan segera kami lakukan penangkapan. Selanjutnya penyidik akan memanggil 5 orang saksi tambahan untuk melengkapi konstruksi peristiwa serta memperkuat alat bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Jangan main hakim sendiri, saudara. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Polisi harus usut tuntas kasus ini. Pengawasan anak berkebutuhan khusus juga harus dilakukan agar kejadian serupa tak lagi terulang. Jangan sampai anak yang seharusnya butuh bantuan malah menjadi korban hanya karena menuruti emosi dari tuduhan yang tak terbukti.